Baik, halo semuanya, selamat pagi. Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat di hari ini. Sebelumnya, terima kasih untuk APPDI yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa Profesor Abu Bakar Munir dan Profesor Sumpancana. Terima kasih banyak atas pengajarannya yang pernah mengajar di eh, dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih, Prof. Baik, langsung saja kepada presentasi. Eh, Presentasi hari ini saya akan saya mengambil judul tentang Introducing Advanced Threats and Securing the Financial Ecosystem, the Mosaic of Personal Data Breaches, Deepfake, and Identity Theft. Eh, Di kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan perspektif tentang bagaimana pentingnya pelindungan data pribadi di era digital saat ini. Permasalahan yang akan dihadapi dari kemajuan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dari semua stakeholder, terutama di dalam financial ecosystem, guna mengarah kepada pembuatan policy dan compliance terhadap hal tersebut. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Supancana dan Abu Bakar Munir bahwa pentingnya comply terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta compliance terhadap undang-undang tersebut. Dimention juga tentang Data Protection Officer dan Data Protection Impact Assessment. Saya mencoba menyoroti bagaimana hal tersebut sangat penting dilakukan karena threats dari malicious actor di luar sana itu semakin advance, sehingga perlu adanya kesadaran dari setiap stakeholder. Di slide selanjutnya ini adalah presentation flow saya. Pertama introduction dan presentation objektif, kemudian membahas tentang Indonesia Data Breach Case, sedikit membahas connection tentang mosaic theory, defect dan identity theft, kemudian sesi keempat building trust and safeguarding personal data, yang kelima law and regulatory compliance dan conclusion. Berikut introduction-nya. Presentasi ini fokus untuk negatif pemakaian dari defect technology atau misuse of defect technology, dan examining how the intersections of AI, identity theft, and data breaches contributes to the evolutions of these fraudulent techniques. Dan explore bagaimana large-scale data breach combined with sophisticated defect techniques give rise to an advanced class of fraud mechanism facilitating identity theft. Kemudian di output dari presentasi ini adalah meng-highlight emerging threats dan mencoba untuk mengupdate bahwa di sini sudah ada threats karena ada AI, kemudian deepfake, dan itu akan berpengaruh terhadap advancement dari malicious actor untuk melakukan kegiatan kriminalnya. Lanjut saja, saya akan langsung masuk ke rentetan data breaches yang ada di Indonesia. Over the past years, Indonesia has been confronted with a disturbing surge in personal data breaches. Dan itu mengungkap banyak sekali data-data sensitive informations yang mengakibatkan masyarakat Indonesia data pribadinya terungkap dan dijual di dark web. Dan ketika data ini obtain dengan breaches combined with mosaic techniques and defect technology, ini akan menjadi powerful tool for opening digital financial account. Yang kita tahu bahwa di financial ecosystem saat ini sudah serba digital. Kita mau buka rekening bank atau bank digital sangat mudah hanya lewat handphone. Kemudian membuka akun dari fintech, kemudian ada super app dari misalnya bisa dibilang ada Gojek, kemudian dan lain sebagainya. Dan itu sangat easy, hanya butuh data pribadi. Dan data pribadi, kalau memang malicious act itu mau take over account, it's easy because mereka sudah dapat data kita yang sudah stolen.
Kemudian berikut adalah landscape-nya. Di sini ada terakhir kita tahu ada kasus kebocoran data di Komisi KPU. Kemudian juga ada di Badan Imigrasi dan itu sangat besar. Dan di sektor perbankan ada BSI dan ini adalah rentetan yang terjadi di tahun 2023. Belum lagi rentetan kasus kejadian kebocoran data ini sudah terjadi bisa dibilang dari 2015 sampai 2023 itu masif data yang sudah leak atau bocor. Nah, kemudian bagaimana, kenapa data breach ini selalu terjadi dan kenapa sih malicious actor atau hackers ini terus berulang untuk melakukan hal tersebut? Jadi alasannya itu karena data kita sangat penting, data pribadi kita sangat penting. Ada terms yang bilang bahwa data is the new oil, and it is data is valuable right now. Dan seperti saya mengambil satu informasi untuk di-deliver hari ini, bahwa dari harian Kompas bilang bahwa praktis buying and selling customer personal data ini sudah sering dilakukan. Karena tadi, apalagi ketika data itu mengandung data finansial, di mana data finansial itu sangat sensitif dan spesifik, bisa langsung ke data subjek untuk ngambil duitnya gitu. Ya, bisa dilihat dari sini ada misalnya seperti data itu harganya Rp300 per data, sedangkan ketika sudah ada financial capability-nya itu harganya lebih tinggi lagi sekitar Rp20.000 sampai Rp50.000 per data. Kemudian ya apalagi ketika sudah ada misalnya BI checking, kemudian ada dan lain sebagainya, dia kreditnya bagus, itu datanya jauh lebih mahal. Begitu. Selanjutnya saya akan mencoba mengarahkan ke arah mozaik teori dari semua breach yang sudah terjadi. Puzzle by puzzle, misalnya individu seperti saya, datanya sudah bocor di Kementerian Imigrasi, kemudian bocor lagi di sektor lain, kemudian bocor lagi di aplikasi lain gitu. Itu jadi puzzle yang bisa dijadikan satu untuk theft my identity. So, ini dia potentials for identity theft dari Mosaic Effect. Seperti yang kita tahu, nama, date of birth, address, name, alamat email, bahkan nomor induk KTP kita juga sudah ada yang bocor. Entah teman-teman semua sudah mengalami kebocoran data tersebut atau belum. Tapi yang terbaru, saya juga perlu memastikan apakah benar data ibu kandung kita juga sudah bocor atau belum gitu. Karena di perbankan data ibu kandung sangat penting karena untuk konfirmasi bahwa apakah benar ini adalah si A atau si B begitu. Oke, so sedikit untuk lebih deep understanding bagaimana pentingnya data mozaik itu, saya akan bawa sedikit kepada sebuah website dari Australian Broadcasting. Sebentar. Oke, di sini dia mencoba untuk mengasih perspektif dari data-data yang sudah dicuri dan beredar di dark web, itu bisa mengidentifikasi seseorang dari misalnya breach by breach yang terjadi dari tahun ke tahun, ada password, website activities, username, email address, dan social media profile, email, job titles, dan ini sangat memungkinkan untuk para aktor berbuat jahat dan melakukan identity theft. Saya lanjutkan di sini berikut, dan itu puzzle-nya lengkap. Oke, dan combine all together, dan you're left with pretty confronting image. Oke, semoga dari
ilustrasi ini bisa membuat kita bahwa bahayanya dari data breach, personal data breach itu sangat scary ya, sangat creepy karena ketika dikombine dengan data dengan AI dan deepfake itu menjadi sangat kriminalnya sangat 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 advance. Oke, saya akan kembali lagi ke presentasi saya. Oh ya, sedikit tentang Mosaic ini juga sempat mendengar tentang Clearview AI. Jadi ini adalah salah satu perusahaan di Amerika sana yang dia mencoba untuk gather semua data yang ada di publik jadi kita kayak apa namanya buka identitas kita tinggal cuman upload foto orang yang mau kita cari dan itu Clearview AI akan membantu mencari orang tersebut beserta di mana dia akan muncul atau bagaimana di mana dia akan atau pernah ikut event apa dan detail-detail lainnya. Dan ini juga salah satu mozaik dari orang itu. Kemudian kita langsung ke deepfake. Apa sih deepfake itu? Yang berulang kali saya sebutkan. Jadi deepfake media itu adalah hyper-realistic video, image and sound forgeries created using artificial intelligence and machine learning algorithms. Jadi ada video yang bisa face swapping, puppeting person deepfake mirrors the video creator, kemudian completely synthetic content to a video. Jadi creating using generative adversarial networks that use artificial intelligence and to machine learning algorithms. Itu yang dijelaskan oleh Mika Westerlund. Dan deepfake teknologi ini can convincingly alter the fabricated image, videos, and audio using advanced AI algorithms. Dan ini salah satu fraudulent activities yang bisa shadow over digital financial ecosystem dan butuh lebih careful examination di dalam financial ecosystem. Ini dia deepfake dan sangat wide pengaruhnya. Bisa sebenarnya deepfake sangat bagus untuk industri perfilman, tapi ketika misuse of deepfake teknologi ini sangat berpengaruh kepada kerugian, misal apalagi kerugian finansial ketika ada account takeover, kemudian dan berpengaruh kepada credit scoring. Saya lanjut, dan ini adalah salah satu contoh kasus yang pernah terjadi. $35 million bank heist in Hong Kong menggunakan deepfake voice technology. Jadi seorang bank manager menerima panggilan dan bilang bahwa bosnya ini mau melakukan akuisisi dan tolong ditransfer 35 miliar. Dan orang ini percaya bahwa itu adalah bosnya karena suaranya sangat mirip dengan bosnya tersebut, dan akhirnya orang tersebut mentransfer uang sejumlah 35 million dollars dan ternyata setelah dicek itu bukan bosnya, dan orang yang malicious actor itu ternyata menggunakan voice cloning menggunakan deepfake technology. Dari semua AI model, ada 100.000 AI model yang bisa membuat deepfakes, hanya dari 3% dari AI model tersebut yang bisa detect deepfakes. Terus saya lanjut, kemudian ke identity theft is a growing concern. Ini sudah sering terjadi sebenarnya tentang identity theft, tapi more advanced karena ada pengaruh teknologi di dalamnya. Jadi apa sih identity theft itu atau identity fraud? Itu adalah terms yang biasa digunakan untuk all types of crime in which someone wrongfully obtain and uses another personal data in some way that involves fraud or deceptions, typically for economic gain. Lagi-lagi semua kejadian ini pasti ujungnya adalah untuk economic gain bagi malicious actor itu. Dan itu bisa cause harms to an individual's reputation and credibility and can spread misinformation. Selanjutnya, ini ada tipe
tipe dari identity theft, existing account takeover, kemudian new account fraud, synthetic identity theft, financial identity theft, medical identity theft, criminal identity theft, social security identity theft, dan child identity theft. Dan yang saya lebih emphasize lagi tentang synthetic identity theft. Apa sih itu? Itu adalah tipe dari identity theft yang dimana thieves create a new identity by combining real and fake information. Dari misalnya kayak kalau synthetic identity theft ini bisa dengan mudah buka account bank digital yang sudah data-data yang dia kumpulkan dari breaches, kemudian dia gabung lagi dengan AI dan itu bisa memunculkan satu identitas misalnya saya dan dia mengatasnamakan saya membuka akun bank. Fraud-fraud semacam itu memang sering dilakukan. Kemudian akun takeover, misalnya dulu ada kejadian dari artis Maya Estianty yang akun OVO-nya diambil oleh orang gitu karena salah klik OTP dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu aktivitas kriminal dan mengatasnamakan dia tinggal login dan ada OTP yang masuk gitu. Dan banyak kriminal yang terjadi di financial dan ini salah satu concern yang mau coba saya sampaikan. Dan ini konsekuensinya, of course untuk individual ada financial loss, credit damage, kemudian ada legal consequences karena bisa jadi orang yang mengatasnamakan kita berbuat kriminal, menipu sana sini dan kita yang kena tuntutannya. Kemudian emotional distress, ini ketika ada reputation damage, dan privacy invasion. Ketika reputation dan emotional ini biasanya memang cukup menyita banyak yang jadi stres dan itu sangat berbahaya. Untuk enterprises, of course, ini tentang financial impact juga, reputation-nya juga, dan ada sama legal consequences juga, dan loss of competitive advantage. Ini ada case dari identity theft, tapi karena waktu akan saya skip. Dan ini bagaimana identity theft ini di opini dari internet user terkait dengan identity theft. Banyak dari mereka bahwa concern dan takut bahwa identity theft ini lebih advance dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya langsung ke building trust and safeguarding personal data. Kalimat ini sangat menarik dan kenapa sih important dan apa hubungan dari trust sama investment firm? Dari Surya Sentosa Investama sendiri, kami adalah financial firm. Ketika kami membuat investment plan, menganalisa dan research tentang emiten-emiten yang sudah public offering di bursa saham, kami akan memastikan bahwa perusahaan itu GCG-nya sangat baik. Compliance dia terhadap peraturan bagaimana. Kemudian apakah ada ke depannya akan istilahnya ada kasus hukum atau tidak. Seberapa compliance mereka. Apalagi SSI saya bilang Surya Sentosa Investama ini fokus kami fokus di sektor perbankan dan critical infrastructure di mana pelindungan tentang data pribadi customer itu sangat penting dan bagaimana sistem mereka bisa kuat menahan misalnya hackers, attacks dari luar begitu. Dan ini sangat bagi trust bagi investor seperti perusahaan kami kepada emiten itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya ini ada 4 pillars of trust, ada ethics and responsibility, privacy and control, transparency and accessibility, security and reliability. Saya tidak akan lanjut menjelaskan, saya akan selanjutnya ke slide selanjutnya. Dan ini memang sering sudah didengar cara memprotek data seperti data encryption, kemudian privacy policy, terus training and employee training and awareness, kemudian ada anonymization, data minimization, kemudian ada melakukan privacy impact assessment atau regular audit monitoring.
eh, ini hanya seperti general yang apa yang harus dilakukan, tapi implementasinya memang tidak semudah itu. Selanjutnya ini untuk individual seperti kita semua, kita juga memang memiliki data pribadi yang harus kita lindungi, dan itu ada be zero trust. Jangan percaya sama apapun dan siapapun. Ini juga berlaku untuk company bahwa zero trust saat ini memang sangat dibutuhkan untuk menjaga sistem digitalnya. Kemudian be cautious about phishing and fraud. Kemudian digital activities-nya harus two-factor authentication dan use strong password, dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh subject data atau individuals. Law and regulatory compliance ini saya nggak akan terlalu banyak bahas karena tadi Prof. Supancana sudah membahasnya dengan sangat komprehensif, bahwa yang akan saya highlight hanya Indonesia memang sudah punya data undang-undang pelindungan data. Dan kita sedang menunggu bagaimana turunan pelaksananya yang katanya akan dipublish di Desember ini. Selanjutnya, yang deepfake sendiri atau AI sendiri memang belum ada belum ada regulasinya yang komprehensif atau yang detail seperti itu, belum ada. Tapi sudah ada di data di PDP Law bahwa kita nggak boleh yang creating fake personal data itu dilarang dan lain sebagainya. Selanjutnya di banking sektor itu ada dari Bank Indonesia nomor 22/20 PBI nomor /2020, itu tentang Protection of Bank Indonesia Consumer, Replace Bank Indonesia Regulation number 3 of 2023 yang mandating banking entities under Bank Indonesia supervision to ensure confidentiality and securing of per consumer data. Saya akan lanjut begitu juga di financial sector, OJK. Dan ya. oh ya, Mohon sudah izin, ya. waktunya sudah lewat. Oh, baik-baik. Saya terlalu senang. Oke, ini akan saya skip. Saya langsung saja ke conclusion. Dari semua yang saya coba deliver adalah bahwa semua stakeholder ini terkait dan ada di dalam satu perahu. Semua kebocoran data dari maupun individu, company, dan private dan public sector itu harus saling menjaga datanya satu sama lain, apalagi data consumer. Karena kebocoran sedikit pun di salah satu sektor itu akan berdampak kepada sektor yang lain. Sehingga your data matters. Thank you very much for the attention. Have a nice day.